Di ruangan gelap, 4 tentara bayaran terjatuh ke lantai, menyebabkan Andi memikirkan saat-saat dia meninggal dan bertanya-tanya apakah ini adalah kali terakhirnya. Semuanya dimulai sehari sebelumnya di Maroko, saat Andi bertemu dengan Booker untuk berbincang tentang kemungkinan pekerjaan baru bagi mereka. Andi ragu-ragu karena dia tidak ingin bertarung lagi, tapi Booker meyakinkannya untuk setidaknya kembali ke hotel dan menemui yang lain. Dalam perjalanan ke sana, Andi melihat beberapa gadis mengambil foto yang secara tidak sengaja menyertakan dirinya. Jadi dia membuat alasan untuk meminjam telepon dan menghapus semua bukti kehadiran mereka. Di hotel, mereka bertemu kembali dengan pasangan Nicky dan Joe setelah sekian lama. Semua pria ingin menerima pekerjaan itu, namun Andi masih ragu karena dia tidak mempercayai Copley dan mereka memiliki peraturan untuk tidak pernah bekerja di perusahaan yang sama 2 kali. Pada akhirnya, mereka meyakinkannya untuk pergi bersama Booker untuk bertemu dengan Copley hanya untuk mengetahui apa yang ingin dia katakan. Beberapa waktu kemudian, Andi dan Booker duduk di luar kafe sementara Nicky dan Joe mengawasi dari jendela hotel untuk berjaga-jaga. Copley tiba dan menjelaskan semuanya, dia memutuskan untuk istirahat dari CIA ketika istrinya jatuh sakit, namun ketika istrinya meninggal, dia tidak sanggup kembali. Saat ini, dia membayar dirinya sendiri untuk pekerjaan semacam ini dan ingin timnya melakukan pekerjaan ini. Misinya adalah menyelamatkan beberapa sandera di Sudan Selatan dan ketika Copley mengatakan bagaimana mereka dapat membantu membuat perbedaan besar, Andi akhirnya menerimanya. Setelah itu, tim terbang ke Sudan Selatan dan menunggu hingga malam tiba. Mereka secara diam-diam membunuh semua penjaga di luar satu persatu dan kemudian menyelinap melalui pagar untuk membunuh beberapa penjaga lagi. Pintu gedung dihancurkan dengan bahan peledak kecil, namun ketika mereka berhasil masuk, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada sandera. Andi menyadari bahwa mereka telah dipasang tepat sebelum sekelompok tentara memasuki ruangan dan melepaskan tembakan, menyebabkan tim tersebut terjatuh ke tanah dengan darah menyebar di sekitar mereka. Mengira tim sudah mati, para prajurit berbalik, tapi tak lama kemudian tubuh tim mulai pulih dengan cepat dan bahkan mengeluarkan semua peluru. Mereka berempat segera bangkit dari tanah dan membunuh seluruh prajurit dengan berbagai macam teknik bertarung, tidak peduli jika mereka terluka dalam prosesnya. Semua ini terlihat oleh Copley melalui kamera keamanan, yang diketahui dan dihancurkan oleh Andi. Keesokan paginya, tim mengubur pakaian mereka yang berlumuran darah di pasir dan mendiskusikan pilihan mereka. Andi mengatakan bahwa mereka harus menemukan Copley dan membunuhnya karena mereka mengetahui rahasia mereka. Mereka adalah pejuang berusia berabad-abad dengan kemampuan penyembuhan regeneratif yang bekerja untuk membantu orang sebagai tentara bayaran. Namun setelah mereka menemukan Copley, dia memutuskan bahwa dia sudah selesai berjuang demi dunia. Sementara itu di Afghanistan, prajurit nilai dari pasukan Amerika sedang menjalankan misi untuk memeriksa sekelompok wanita yang mungkin disandera oleh musuh. Ketika dia menemukan mereka, mereka diam-diam mengirimnya ke arah pria itu. Dan Nilai memasuki gedung bersama timnya, dengan cepat menembak pria itu di dada. Kemudian Nilai bergerak untuk memeriksa tubuhnya, tapi pria itu mengiris tenggorokannya. Seorang rekan tim bergegas untuk menutupi luka Nilai tapi dia masih mati. Pada saat itu, tim sedang tidur di kereta dan mereka mulai bermimpi Nilai terbunuh saat berada di tenda medis. Nilai masih hidup dan memimpikan tim sebagai balasannya. Tim terbangun dan menyadari bahwa mimpi-mimpi ini berarti ada mimpi lain, yang membuat Andi frustrasi karena dia ingin menyelesaikannya dengan cepat. Orang-orang itu harus meyakinkannya bahwa ini adalah pertanda dan mereka harus menemukan Nilai. Jadi Andi mengatakan dia akan melakukannya sendiri sementara mereka berupaya melacak Copley. Mereka setuju untuk bertemu di Prancis nanti. Kembali ke Nilai, dia menyadari teman-temannya semua mewaspadai dia sekarang karena dia bahkan tidak memiliki bekas luka dari cederanya. Insiden tersebut dilaporkan dan petinggi memutuskan untuk mengirim Nilai ke Jerman untuk beberapa pengujian. Nilai yang kesal kembali ke tendanya dan suasana hatinya menjadi lebih buruk ketika dia mengetahui bahwa teman-temannya sudah mengemasi barang-barangnya. Di Inggris, eksekutif farmasi Merck memberikan presentasi tentang penelitian sel induk, dan memberitahu masyarakat kaya bahwa ia memiliki teknologi untuk mengakhiri penyakit manusia dan memperpanjang umur kita, yang ia perlukan hanyalah investasi. Setelah itu, Merck bertemu dengan Copley, yang menunjukkan kepadanya rekaman tim Andi yang hidup kembali. Namun Merck tidak senang, menjelaskan bahwa ia memerlukan bukti kuat karena orang hanya akan mengira video tersebut telah diedit. Dia membutuhkan Copley untuk menangkap mereka dan membawanya kepadanya. Sementara Nilai menunggu helikopter untuk menjemputnya, Andi memotong dan menjatuhkan semua penjaga sebelum melakukan hal yang sama pada Nilai. Beberapa saat kemudian Nilai terbangun di bagasi kendaraan tentara yang dikemudikan oleh Andi dan segera mencoba melarikan diri dengan menendang keluar dari belakang.
Nilai jatuh ke tanah dan Andi dengan cepat berhenti mengemudi untuk mengejarnya, jadi Nilai mencoba melarikan diri tapi Andi menghentikannya dengan menembak bagian belakang kepalanya. Lalu Andi menunggu Nilai hidup kembali dan Nilai merespon dengan menusuk bahunya. Andi tidak merasa terganggu dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia menginginkan jawaban, dia harus ikut dengannya. Setelah itu, Andi dan Nilai naik pesawat ke Perancis yang saat ini ikut serta dalam operasi perdagangan manusia. Andi menelepon tim untuk memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan gadis tersebut, namun mereka belum memiliki informasi tentang Copley. Sebelum mereka pergi, Andi menghancurkan ponselnya. Lalu dia memberitahu Nilai tentang timnya dan fakta bahwa mereka tidak tahu mengapa mereka abadi, tapi Nilai tidak menganggap jawaban samar ini sangat memuaskan. Setelah Andi tertidur, Nilai mengikatnya ke kursinya dan menodongkan pistol ke kepala pilot untuk membuatnya terbang kembali. Ketika Andi bangun, dia berbicara dengan pilot dalam bahasa Rusia, menyuruhnya untuk berpura-pura mati sehingga dia dapat mengalihkan perhatian Nilai. Andi berpura-pura menembak pilotnya dan pesawat mulai jatuh, jadi saat Andi bilang dia tahu cara mengemudikannya, Nilai melepaskannya. Kemudian pilot mendapatkan kembali kendali atas pesawat dan memperbaiki jalurnya kembali ke Perancis sementara Nilai dan Andi berkelahi. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Andi dengan mudah menang dan memberikan Nilai luka serius untuk menenangkannya. Saat gadis itu menyaksikan lukanya sembuh dengan sendirinya, Andi akhirnya meyakinkannya untuk berkolaborasi. Kemudian di Perancis, mereka bertemu dengan anggota tim lainnya di sebuah gereja tua yang ditinggalkan, tempat mereka makan malam dan Nilai belajar lebih banyak tentang tim. Walker menjadi abadi pada abad ke-18, Nicky dan Joe bermusuhan di Perang Salib, dan Andi mengatakan bahwa dia adalah yang tertua tetapi tidak ingat usia sebenarnya. Tim juga memberitahu Nilai bahwa mereka mungkin saja mati, tapi sangat jarang. Setelah makhluk abadi hidup cukup lama, luka mereka berhenti sembuh, menandakan inilah waktunya. Setelah itu mereka semua tidur kecuali Andi, yang duduk di kursi di ruang tamu. Di tengah malam, Nilai mengalami mimpi buruk yang membangunkan semua orang. Dia menjelaskan bahwa dia melihat seorang wanita di dalam peti mati tenggelam di laut dan tim memberitahunya bahwa dia adalah Queen, makhluk abadi lainnya yang pernah bertarung bersama Andi. Saat itu mereka berupaya membebaskan perempuan yang dituduh melakukan sihir, namun mereka sendiri tertangkap dan dituduh melakukan sihir. Segera penduduk kota menyadari bahwa mereka tidak bisa mati sehingga mereka membuat rencana khusus. Mereka memisahkan para wanita tersebut dan mengunci Queen di dalam peti mati besi, yang kemudian dibuang ke laut. Sejak saat itu, Queen tenggelam berulang kali, hidup kembali dan mati selamanya. Kecewa dengan cerita ini, Nilai bergegas keluar dan Andi mengikutinya untuk memberitahunya bahwa hanya itu yang dia punya. Tiba-tiba, mereka mendengar tentara Copley tiba. Saat Copley mengawasi semuanya dari mobil pengintai, para wanita kembali ke dalam dan menemukan bahwa Joe dan Nicky tidak ditemukan dan Walker telah diledakkan oleh granat, yang membutuhkan waktu untuk pulih. Lalu Nilai menunggu bersama Walker sementara Andi mengejar para prajurit. Sekali lagi, dia langsung terjun ke pertarungan tanpa peduli akan terluka dan mengalahkan semua orang dalam hitungan detik, yang menyebabkan Copley pergi ketakutan. Setelah selesai, kelompok tersebut mengemas barang-barang mereka dan pergi mencari tempat persembunyian lainnya. Sementara itu, Joe dan Nicky terbangun di dalam mobil van yang dikelilingi oleh tentara, yang mengolok-olok mereka sebagai pasangan dan memisahkan mereka ketika mereka mencoba untuk berciuman. Tak lama kemudian, van tersebut membawa mereka ke bandara, namun saat pintu dibuka, terungkap bahwa Joe dan Nicky telah membunuh semua orang saat masih di borgol. Copley menempatkan mereka di pesawat ke Inggris dan membawa mereka menemui Merrick, yang menikah mereka untuk bersenang-senang saat dia menjelaskan bahwa dia akan melakukan eksperimen pada mereka sampai dia menemukan cara untuk memperpanjang umur manusia. Selanjutnya Nicky dan Joe dibius dan dikirim ke laboratorium sementara Merrick meminta Copley membawakannya yang lain juga. Kembali ke Andi, dia, Walker, dan Nilai berlindung di sebuah tambang yang ditinggalkan, di mana Nilai terkejut menemukan semua harta karun tua dan karya seni asli yang mereka sembunyikan di sana. Saat Walker memberitahu Nilai tentang anak-anaknya yang meninggal dan kepedihan karena hidup selamanya sementara orang yang mereka cintai meninggal, Andi menyadari bahwa luka-lukanya tidak kunjung sembuh. Dia meninggalkan tambang untuk pergi ke apotek di kota, tempat dia membeli perlengkapan medis dan terkejut saat kasir menawarkan bantuan untuk mengobati lukanya di ruang belakang. Saat Andi bertanya mengapa wanita tersebut membantu orang asing tanpa mengajukan pertanyaan apapun, wanita tersebut mengatakan bahwa dia mengharapkan Andi untuk meneruskan tindakan kebaikannya kepada orang lain besok, yang membuat Andi memikirkan orang-orang yang telah hilang darinya. Di laboratorium Merrick, Joe dan Nicky diikat di kursi sementara dokter terus mengambil sampel. Copley menunjukkan bahwa Merrick memiliki semua sampel yang dia perlukan sehingga mereka tidak perlu lagi menyandera keduanya,
Tetapi Merik mengatakan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan hasil. Nikki mencoba memberitahu dokter bahwa orang-orang pernah melakukan eksperimen yang sama pada mereka di masa lalu dan tidak pernah berhasil, namun dokter mengabaikannya. Beberapa saat kemudian di tengah malam, Nile terbangun dari mimpi buruk dan memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari udara segar. Dia menemukan Andy sedang membuka teleponnya dan Nile berbagi beberapa cerita tentang keluarganya, tapi sayangnya Andy tidak mengingat cerita miliknya. Segera Booker bertemu dengan mereka untuk mengatakan bahwa dia telah menemukan lokasi Copley dan mereka segera berangkat. Saat mereka tiba di alamat tersebut, Booker pergi untuk mengintai area tersebut sementara Andy memberikan senjata kepada Nile. Namun Nile mengumumkan dia tidak ingin membantu, mengatakan dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarganya sebelum terlambat. Andy memutuskan untuk membiarkan dia mengambil mobil, hanya memintanya untuk menyingkirkan sisa senjata di jalan. Setelah dia cukup jauh, Nile membuka bagasi dan menyadari Andy mengambil peluru yang salah untuk senjatanya. Di fasilitas tersebut, Andy dan Booker menyelinap ke dalam dan naik ke atas untuk mencari Copley. Mereka segera menodongkannya dengan senjata, namun tiba-tiba Booker mengejutkan Andy dengan menembaknya dari samping dan menahannya. Dia menjelaskan bahwa dia sengaja memasangnya karena dia ingin Merik mencari cara untuk membunuh mereka sehingga mereka tidak perlu menderita lagi, dan Copley menginginkan obat yang bisa menyelamatkan istrinya. Namun ketika Booker menyadari bahwa Andy belum sembuh, dia mulai panik. Segera sekelompok penjaga datang dan menahan Andy dan Booker sehingga Copley protes, menunjukkan bahwa menurutnya Andy tidak akan selamat dari ujian apapun. Namun Merik tidak peduli dan memerintahkan penjaga untuk membawa Andy dan Booker ke ruang pengujian yang sama tempat Joe dan Nikki ditahan, menuntut hasil. Sementara itu Copley tiba-tiba terpojok oleh Nile, yang menunjukkan kekuatannya sehingga Copley akan menjelaskan apa yang terjadi. Dia memberitahu dia bahwa dia menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan penelitian di tim tersebut dan mempelajari semua hal baik yang telah mereka lakukan untuk kemanusiaan. Copley juga mengatakan bahwa dia mengira bahwa dengan membawa tim tersebut untuk mengikuti pengujian ini, dia akan membantu dunia, namun dia menyadari bahwa dia salah. Lalu Nile meyakinkan Copley untuk membawanya ke tim. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di gedung Merik dan Copley memberikan akses kepada Nile. Dia berhasil mencapai lantai atas dan langsung tertembak, tapi dia segera pulih dan mulai menerobos semua penjaga, membunuh mereka sampai dia menemukan ruangan yang tepat. Nile membebaskan teman-temannya dan memberitahu Andy bahwa dia telah melihat semua karyanya, membenarkan bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Nikki dan Joe sangat marah kepada Booker karena pengkhianatannya, namun Andy menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdebat mengenai hal ini. Setelah itu, tim bergerak melewati para penjaga gedung sambil berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Andy. Namun dia dengan cepat membuktikan bahwa dia tetaplah seorang pejuang yang luar biasa meskipun dia tidak lagi abadi. Setelah mereka terkena bom, Andy memukuli seorang pria hingga dia mengetahui lokasi Merik. Namun ketika mereka tiba di kantor Merik, kantor itu kosong, dan mereka melihat lift sedang turun. Orang-orang pergi mengejar Merik sementara Nile tinggal bersama Andy. Sayangnya lift yang turun adalah jebakan, dan Merik tiba-tiba muncul dengan membawa kapak. Meniru trik dari pesawat, Nile berpura-pura menembak Andy, yang dengan cepat melompat ke arah Merik yang terganggu untuk mencuri kapaknya dan memukulnya sebelum Nile menjegalnya. Mereka menerobos jendela dan mendarat di mobil, yang membunuh mereka berdua. Tak lama kemudian, orang-orang itu datang untuk membantu Nile keluar, dan begitu Andy bergabung dengan mereka, mereka pergi bersama sebelum polisi tiba. Beberapa waktu kemudian, Booker menunggu di luar sementara tim makan siang dan mendiskusikan hukuman apa yang akan dijatuhkan Booker atas pengkhianatannya. Nile menemaninya dan berkata mereka telah membuat rencana untuk memalsukan kematiannya dan menutup keluarganya, jadi Booker memberitahunya dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Kemudian Andy berbicara dengan Booker dan memberitahu dia bahwa hukumannya adalah 100 tahun sendirian. Karena Andy sekarang sudah fana, ini berarti mereka tidak akan pernah bertemu lagi, dan mereka mengucapkan selamat tinggal sambil berpelukan. Setelah itu kelompok tersebut menghadapkan Copley dan memberitahunya bahwa hukumannya akan berhasil bagi mereka dengan memberi mereka pekerjaan dan menghapus semua bukti keberadaan mereka.